قبل لفي ضلال مبين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan salat Jum'ah yang diawali dengan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, yang mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran serta hadis untuk meningkatkan atau menambah atau menyegarkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT, meningkatkan ketaatan kita pada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ini patut kita syukuri, karena nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah tatkala bertambahnya iman, tatkala bertambahnya taat pada Allah, melebihi daripada nikmat harta, jabatan dan pangkat. Maka kita selalu bersyukur pada Allah tatkala iman kita bertambah, tatkala takwa kita bertambah, tatkala rasa takut kita bertambah. Nah, insyaallah maka Allah akan karuniakan kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dihindarkan dari azab neraka jahanam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga untuk seluruh keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya khatib mengajak dirinya dan keluarga serta menghimbau kepada kita supaya hadir malah kita bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa bekal-bekal yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah kelak. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Dan sebagai tindak lanjut dari himbauan bertakwa, maka khatib kali ini akan mengajak kita untuk mentadabur, merenung salah satu firman Allah pasca Ramadan atau Syawal ini, di mana ayat-ayat terpilih yang kami bacakan ini adalah untuk supaya kita selalu menjaga semangat ibadah atau spirit Ramadan, yang mana kita telah melaksanakan ketaatan-ketaatan selama bulan Ramadan dan kita merasakan ada rasa perbedaan yang teramat luar biasa, nikmat iman. Ketika orang lain tidak mampu berpuasa, ketika non-muslim tidak mampu menahan lapar dan dahaga, kita mampu melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita merasakan perbedaan, terutama ketika kita berbuka puasa terasa bahagia, dan kita mampu melaksanakan ibadah 1 bulan penuh, ditutup dengan 1 Syawal, kita merasa haru dan bahagia. Karena itulah rasa namanya furqan. Kita mampu melaksanakan salat malam, kita mampu bangun sahur, bangun awal. Inilah yang dinamakan nikmat iman. Kalau sudah iman merasuk atau menjadi sebuah nikmat dalam hidup kita, maka seberat apapun beban Islam yang diperintahkan oleh Allah pada kita, kita siap melaksanakan. Orang mampu melaksanakan ibadah haji 53 juta saat ini, tahun depan mungkin akan naik lagi, dan yang sudah naik haji pengen naik lagi, bahkan setiap tahun pengen umrah. Ini yang dirasakan sebetulnya apa? Itulah yang dinamakan nikmat iman. Kepengen lagi. Biarpun ongkos naik haji meningkat, rela
hamba-hamba Allah menjual tanahnya, menjual hartanya demi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa bisa demikian? Inilah yang namanya nikmat iman. Nah, kita telah merasakan nikmat iman itu selama bulan Ramadan. Kita berinfak, kita bersedekah, kita bertahajud, kita qiyamul lail, kita berpuasa, kita memakmurkan masjid, kita membayar zakat, infak, sedekah. Kita mampu menambah biaya pengeluaran selama Ramadan ini, membeli takjil, meningkatkan menu-menu makanan kita sehingga pengeluaran meningkat tanpa kita rasakan kerugian. Inilah nikmat iman yang menjadi furqan dalam diri kita. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat. Melainkan Allah telah menjadikan kita cenderung hati kita mencintai iman dan menjadikan iman itu menjadi indah dalam hati kita. Jadi tanpa ada rasa beban kita bangun malam, berpuasa dan apapun kalau sudah iman menjadi dasarnya adalah cinta. Cinta karena Allah, cinta karena iman pada Rasulullah, cinta karena Al-Quran dan sebagainya. Namun semangat keimanan kita, semangat ibadah kita, kinerja prestasi amal ibadah kita di bulan Ramadan sebaiknya terus kita pertahankan. Karena Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal dan lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini syarat surah Al-Kahfi ini dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Bahkan mungkin boleh dibaca setiap hari, setiap malam. Untuk mengingatkan kita agar ini menjadi spirit. Ayat 46 ini Allah mengingatkan pada kita bahwa kadang-kadang harta, kadang-kadang anak ini bisa membuat kita malas beribadah. Karena dia merupakan ujian. Setelah Ramadan, orang tua sibuk mencari rezeki baru untuk meningkatkan kembali kepentingan anak, rumah tangga dan sebagainya. Sehingga kecapean saat bekerja, mungkin sudah lama cutinya selesai, kecapean saat bekerja, sibuk memikirkan bisnis dan sebagainya, sehingga membuat pudar semangat Ramadannya. Semangat qiyamul lailnya hilang, semangat baca Qur'annya hilang. Nah, ini bahaya. Kalau kita sudah disebabkan oleh harta dan anak membuat kita kendur dari kebiasaan atau kinerja Ramadan itu, maka ini bahaya. Bahayanya kata Allah adalah Allah mencintai amal yang terus menerus. Wal baqiyatus salihati khairun. Amal baik yang dilakukan secara terus menerus itu lebih baik pahalanya. Inda rabbika jaza. Khairun inda rabbika jaza. Pahalanya lebih baik, kontinuitas, misalnya terus menerus sholat malam, terus menerus baca Quran, terus menerus sholat 5 waktu, terus menerus sholat sunnah rawatib, sholat duha, terus menerus. Jangan hanya fokus di bulan Ramadan, terus menerus infak zakat sedekahnya, apalagi untuk kepentingan masjid. Makin banyak kebutuhan masjid, listrik naik misalnya, kemudian biaya leding juga ikut naik, maka biasakan setiap hari itu berinfak bersedekah di masjid untuk kepentingan operasional masjid misalnya. Jangan berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Karena itulah amal terbaik kata Allah, sawaban wa khairun amalan, dan lebih baik menjadi harapan. Bahkan ketakwaan itu kalau bisa kata Allah dibawa mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, janganlah kamu mati melainkan kamu benar-benar dalam keadaan menjalankan syariat agama Islam. Jadi kalau bisa kebaikan-kebaikan, amal-amal baik yang diterapkan atau yang diperintahkan oleh ajaran Islam itu kita laksanakan terus sampai akhir hayat kita. Ini memang cukup berat.
Namun insyaallah kita selalu minta tolong pada Allah untuk bisa demikian. Saya bacakan sebuah hadis lagi tentang hal ini, yaitu ya ayuhan nas khudzu minal amali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amal ila Allahi ma dama wa in qal. Wahai manusia, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau kita setting amal kita, misalnya seperti syarat tarawih kita mampunya hanya 1 jam, ya settinglah seperti itu sampai akhir hayat gitu, sesuai kemampuan. Tapi kalau ada yang mampunya sholat malamnya 3 juz, nah settinglah seperti itu sampai akhir hayatnya, sampai tidak mampu lagi sholat malamnya seperti itu. Jadi sesuai dengan sanggupan kita. Namun sebaliknya jangan yang sanggup 3 juz tapi hanya mampu melaksanakan lemah gitu, hanya setengah jam gitu. Tentunya bagi yang sudah sepuh, yang sudah memiliki postur tubuh ataupun kondisi tubuh yang lemah, mungkin hanya mampu setengah jam. Tapi yang punya fisik yang kuat silakan sesuai dengan sanggupannya. Yang sanggup 3 jam 3 jam, sanggup 3 juz 3 juz, sanggup 4 juz 4 juz. Lanjutkan sholat duhanya misalnya 1 juz 2 juz, silakan. Jadi silakan dengan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, karena kata Rasulullah, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya Allah itu tidak pernah bosan menerima ibadah kita sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi silakan mau beribadah sebanyak-banyaknya, Allah tidak pernah bosan menerima ibadah kita. Kemudian wa ta'ahabbal amali lillahi madama wa in qal. Sesungguhnya kata Rasulullah, amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang kekal, yang terus menerus, yang continue, walaupun hanya sedikit. Ya walaupun tadi hanya setengah jam salat malamnya, namun kekal terus menerus gitu. Itu lebih cinta oleh Allah daripada waktu Ramadan kita misalnya full ya, setiap malam 3 jam 3 jam, habis Ramadan senyap, tidak ada salat tahajud dan sebagainya. Ini tentunya sesuatu yang dikategorikan baik, tapi mungkin dalam konteks hadis ini yang dicintai oleh Allah itu adalah yang terus menerus. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita berupaya mempertahankan nilai-nilai ibadah ritual kita di hadapan Allah, maka kita disebut menjaga keistiqamahan kita, insyaallah. Nah, orang istiqamah tentunya nanti fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah istiqamah, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih sampai akhir hayat pun. Orang yang istiqamah dalam menjaga nilai-nilai ibadah ini tidak ada rasa takut di hati mereka, karena Allah telah menghibur mereka. Dan insya Allah saat kematian pun orang istiqamah seperti itu akan dihibur dengan berita surga saat kematian. Dan yang terakhir tak kalah pentingnya, kita juga menjaga hablum minan nas. Dalam hablum minan nas ini tentunya kita berupaya untuk memberikan maaf ya, atau meminta maaf. Karena ciri-ciri dari orang bertakwa itu sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 13334. Kami bacakan 134 saja. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Merupakan ciri-ciri orang bertakwa yang nanti mendapatkan surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Di ayat 133-nya adalah mereka yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, dalam keadaan longgar rezekinya banyak, atau dalam keadaan sempit rezekinya kurang, tetap berinfak bersedekah. Kemudian wal qaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Nah, biasanya amarah ini disebabkan oleh berbagai macam problematika kehidupan dan interaksi sosial politik kita. Mungkin juga masalah Pilpres kemarin masih ada dendam-dendam politik. Nah, ini kita cepat wal qaziminal ghaiz. Orang yang baik, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah, wal qaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mau memberikan kemaafan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan paling terakhir, hati-hati kita dalam perniagaan, karena hablum minan nas ini
diingatkan oleh Allah juga dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Baik kita berniaga, berdagang maupun kita melakukan kontrak kerja sebagai pegawai negeri swasta maupun pegawai buruh BUMN dan sebagainya, maupun sebagai tukang, semuanya ini terikat dengan wailul lil mutaffifin. Allah mengatakan neraka wil bagi orang yang berlaku curang. Ayat ini memang fokusnya curang, takaran timbangan. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia membeli maka dia minta takarannya cukup, artinya dia menuntut haknya harus penuh. Tapi tatkala dia berjual, dia menimbang barang jualannya, dia mencurangi atau mengurangi. Ini juga berarti tenaga yang diberikan itu dikurangi, dicurangi. Gaji terima full, bisa saja demikian. Kemudian tenaga yang diberikan tidak sesuai dengan gaji. Misalnya seorang tukang kerjanya gaji 100 atau 200 ribu, masuk jam 7 sampai jam 3. Namun jam 10, jam 11, jam 12-nya dia tidur. Nah ini namanya curang. Pegawai negeri juga misalnya, masuk jam 7 sampai jam 3, tapi jam 8 masih ngantar jemput anak. Ini juga curang namanya. Apalagi pedagang-pedagang, timbangannya dikurangi. Ini bahaya. Ini terkait dengan hablum minan nas. Karena kalau kita bekerja atau mencurangi manusia lain, bagaimana cara kita meminta maaf kepada manusia, itu berat ceritanya. Kalau kita sebagai BUMN ataupun pegawai negeri yang kita curangi itu adalah yang membayar pajak. Yang membayar pajak kita memakan gaji sebagai pegawai negeri misalnya adalah hasil dari curangi kerja kita sebagai PNS. Satu hari kita tidak masuk, berarti kita mencurangi rakyat kita. Bagaimana cara kita untuk mengembalikan hak-hak rakyat? Bagaimana cara kita untuk meminta maaf pada rakyat? Ini hal yang kecil, bukan berarti hal yang besar dibolehkan. Hal yang kecil sudah dijaga oleh Allah. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kepada para pedagang, oleh karenanya kepada para pekerja, apapun bentuk profesinya, kerjalah sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan kewajiban kita, dan haknya insya Allah. Ambil hak kita, tuntut hak kita kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita. Inilah yang menjadi spirit dari wailul lil mutaffifin. Nanti silakan dibahas atau silakan dibaca berulang-ulang surah Al-Mutaffifin ini. Kalau kita renungkan sampai akhir hayat, kadang-kadang bergetar jiwa kita, rasa takut. Terlebih yang sudah pernah pensiun seperti kami ini, ya rasa takut mungkin dulu-dulunya pernah banyak dosa-dosa mengabaikan tugas-tugas. Bagaimana cara meminta maaf pada rakyat yang uangnya kita ambil sebagai gaji, Masya Allah. Akhirnya kita bertobat kepada Allah sebanyak-banyaknya tobat. Karena ini terkait hablum minan nas, susah kita meminta ampun kalau kita mencurangi orang lain. Harus orang yang kita curangi itu memberikan maaf pada kita. Kalau hubungannya dengan Allah, Masya Allah, mudah Allah maafkan. Tapi kalau hubungannya dengan sesama manusia, sampai kita dipertemukan di akhirat nanti, hak-haknya harus kita kembalikan, Masya Allah. Mungkin kalau kita banyak dosanya, mungkin kalau kita banyak pahalanya, pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita curangi. Mungkin kalau pahala kita sudah habis, dosa-dosa orang yang kita curangi berpindah kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya kita pun harus benar-benar menjaga diri kita dalam hablum minan nas, selalu berbuat baik kepada sesama manusia, saling memaafkan, menahan amarah, dan yang lebih penting di sini adalah derajat yang paling mulia. Kalau kita menjadi rakyat, kita harus juga memberikan maaf pada pemimpin kita. Maka memberi maaf itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Lebih sulit memberi maaf daripada meminta maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan bagi kita untuk menjaga konsistensi atau istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan bagi kita untuk menjaga hablum minan nas dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun
ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, tambahkanlah iman kami kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berupaya untuk mencintaimu ya Allah, tambahkanlah dan ajari kami bagaimana cara mencintaimu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami beriman pada Al-Qur'anmu ya Allah, tambahkanlah iman kami pada Al-Qur'anmu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berupaya untuk mencintai Al-Qur'anmu ya Allah, dan ajarin kami bagaimana cara mencintai Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, sesungguhnya kami mencintai Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami beriman pada Rasulullah Muhammad SAW. Tambahkan iman kami kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tambahkan cinta kami dan ajarin kami ya Allah bagaimana cara mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, kurniakan kami untuk selalu mencintai sunnah Rasul Muhammad SAW. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Beri kami kekuatan lahir batin untuk dapat mempertahankan amaliyah yang telah Kau kurniakan pada kami selama Ramadan, untuk kami tingkatkan dan kami tambah terus ya Allah, guna untuk dapat mendekatkan diri padamu, guna untuk dapatkan rahmat dan ampunanmu, guna untuk dapatkan syafaat Rasul Muhammad SAW, guna untuk dapatkan reda dan surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la yazidkullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.